Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Kamaitachi. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 10 ayat 19 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Di negara Jepang terdapat sebuah mitos yang cukup terkenal mengenai seekor hewan mistis yang diberi nama Kamaitachi. Mitos mengenai makhluk ini berpusat di daerah Koshinetsu. Diceritakan bahwa makhluk ini selalu muncul dalam badai yang kencang. Makhluk ini memiliki kebiasaan untuk melukai bagian tubuh orang-orang yang sedang berjalan melewati badai angin. Hal ini membuat Kamaitachi digambarkan sebagai sosok yang menyerupai rubah dengan kedua belah tangannya yang membentuk bilah tajam berukuran besar. Dikisahkan bahwa makhluk ini dapat bergerak dengan sangat cepat seperti angin dan muncul secara bergerombol. Banyak masyarakat Jepang yang berusaha membuktikan keberadaan hewan mitologi ini. Pernah ada sekelompok anak di daerah bernama Kagaya di kota Endo yang mengatakan bahwa ketika mereka dikelilingi angin badai, ada sesuatu yang menginjak punggung mereka. Ketika badai reda, ada jejak kaki hewan pada punggung mereka dan mereka mendengar lolongan seperti seekor anjing. Namun, apapun yang berusaha dilakukan banyak orang untuk membuktikan kebenaran mitos mengenai Kamaitachi, semua itu pastilah sia-sia. Kisah mengenai Kamaitachi sebenarnya muncul karena beberapa kejadian ketika orang-orang yang berjalan dalam angin badai kulitnya tergores dan menjadi luka oleh benda-benda yang berterbangan seperti potongan kayu dan lain sebagainya. Karena Jepang memiliki kepercayaan akan hal-hal mitos yang begitu kuat, akhirnya lahirlah kisah Kamaitachi dan kejadian tersebut. Tidak dapat dipungkiri, kita pasti pernah merasa ketakutan pada hal-hal tertentu yang terlihat tidak wajar. Contohnya saja, ketika pintu yang terbuka tiba-tiba tertutup sendiri, atau ketika ada suara-suara aneh yang terdengar saat kita sedang sendirian di rumah. Mungkin pintu itu bergerak karena angin, dan suara itu berasal dari suara hewan, seperti tikus atau kucing. Namun bisa saja kita berpikir bahwa ada hantu yang sedang berusaha mengganggu kita. Wajar saja jika pemikiran semacam ini terjadi, karena kita tinggal di negara yang begitu percaya dalam hal-hal mistis dan pengaruhnya cukup kuat. Media-media seperti televisi, internet, kisah dari mulut ke mulut mengenai penampakan dan aktivitas roh jahat dapat sedikit banyak mempengaruhi pola pikir kita sedari kecil sampai dewasa. Tetapi sadarlah bahwa itu yang iblis ingin untuk kita pikirkan. Iblis mau kita merasa takut dan merinding terhadap dirinya dan antek-anteknya. Iblis berusaha membuat gaya hidup kita semakin menjauhi iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita merasa takut atau bersikap berlebihan terhadap sesuatu yang kita anggap mengerikan, iblis akan ketawa. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan supaya kita tidak takut. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan iblis dalam bentuk apapun juga. Jangan mau terus ditipu oleh bapa segala pendusta, karena kita adalah anak-anak Bapa surgawi yang memiliki kuasa jauh lebih dahsyat daripada iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi,
Setiap saat iblis berusaha menjatuhkan imanku, tetapi aku sadar bahwa kuasa yang Engkau berikan jauh melebihi kekuatan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.